Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pada umumnya, setiap orang ingin diterima oleh orang lain. Tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Penolakan sering terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, ditolak saat ingin menyatakan cinta, melamar pekerjaan, ide, atau pendapat yang dihiraukan atasan, dan masih banyak bentuk penolakan lainnya. Perasaan kecewa dan meluapkan kemarahan yang biasa sering ditunjukkan oleh banyak orang. Atau mungkin dalam pergaulan kita ditolak karena kita pengikut Kristus. Ada juga di dalam pekerjaan kita sudah rajin mengikuti SOP, tapi tidak dihiraukan. Betapa menyakitkan perasaan hati kita. Begitupun sikap yang sama ditunjukkan oleh Yohanes dan Yakobus saat Yesus ditolak oleh orang Samaria karena perjalanannya menuju Yerusalem. Begitupun kita pasti kecewa dan marah karena segala yang telah diperbuat menurut kita sudah baik dan mengikuti aturan dan lain sebagainya. Kemarahan kita kadang sampai memuncak, timbullah amarah dan dendam. Apakah Yesus setuju dengan sikap para murid? Tentu tidak. Yesus justru menegur mereka. Teguran Yesus kepada murid bukan berarti bahwa ia setuju dengan sikap orang Samaria yang menolaknya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap bersikap tenang, sabar, penuh belas kasih, dan tidak membalas kejahatan dengan hukuman. Ia tetap mengasihi orang yang menolaknya. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah bisa mengasihi orang yang telah menolak kita? Atau justru berprasangka buruk dan mengutuknya? Mari belajar dari teladan Yesus yang mengampuni dan mengasihi orang yang menolaknya. Mintalah rahmat-Nya agar kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita ikuti teladan Yesus untuk bisa mengampuni, maka dosa-dosa kita pun diampuni. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia.
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.